Wabarakatuh. Kita mulai lagi, saudara mahasiswa, bahwa ini adalah sebuah bentuk dari prototip inovasi cerdas peta 3 dimensi untuk mendeteksi pencemaran terkoneksi internet dan aplikasi gratis GPS Smart Camera yang kita buat untuk Kabupaten 50 kota, dan di mana manfaatnya adalah bahwa kita gunakan GPS Smart Camera di HP kita, di mana kita berdiri di sungai, kemudian kita masukkan koordinat itu ke dalam komputer ini, software ini, dan maka kita tahu posisi kita dan kita akan bisa memasukkan file berapa tingkat pencemaran sungainya. Selanjutnya adalah ini juga luaran tambahan inovasi cerdas STBM lanjutan namanya, di mana didapatkan satu paten dan kemudian inovasi cerdas peta 3 dimensi pendeteksi pencemaran terkoneksi internet dan aplikasi gratis kamera. Ini dibuat untuk daerah Kodia Payakumbuh dan api kita, dan juga kita bisa melakukan pengukuran dari sifat kimia airnya di sungai tersebut, dari pH-nya, TDS-nya, kemudian kita masukkan ke standar, kemudian kita bisa mendeteksi apakah dia sesuai baku mutu atau tidak, dan kita bisa mengetahui daerah itu adalah tercemar atau tidaknya. Selanjutnya ini adalah ruang tambahan juga lanjutan, kita buatkan petanya itu untuk Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Mandinglata, dan Sumbar Sumut, di mana aplikasi ini gratis di HP, deteksi dan memetakan 3 dimensi pencemaran point source pollution dan non point source pollution. Kita bisa mendatangi sebelah sungai ada di Pasaman itu dan lautnya, kemudian kita masukkan koordinatnya, kita bisa data-data cemar ringan, cemar sedang, cemar berat itu tidak tercemar sama sekali. Selanjutnya adalah ini juga luaran tambahan untuk Kabupaten peta 3 dimensi mendeteksi pencemaran terkoneksi internet dan aplikasi gratis GSM Kamera untuk Kabupaten Solok dan Kodia Solok dan Dasumani. Aplikasi ini gratis di HP dan kita bisa mencari sungai maupun sungai-sungai kecil maupun sungai-sungai besar, kita ukur airnya, kualitas airnya seperti apa, dan kita masukkan, kita foto dengan kamera, koordinatnya di mana, masukkan ke sini, maka kita akan tahu bahwa tingkat pencemaran sungainya seperti apa, sudah lama atau tidak. Dan ini adalah tim yang melakukan riset pada pada penelitian ini. Dan selanjutnya kita akan terdiri dari ketuanya itu Mr. Aflizan, kemudian anggotanya Jamaluddin dan Amrizal Eskom. Kami mengucapkan terima kasih, arigatou gozaimasu, semoga bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke awal. Ini kuliahnya kita lanjutkan lagi yang minggu ke 11 jadinya, minggu 12 dan minggu 13, di mana tadi kita tentang pemurnian limbah cair dengan IPA STPM, dan sekarang kita masuk kepada tema yang baru. Apa temanya? Menilai pencemaran lingkungan dengan metode Storet. Diharapkan umumnya nanti mahasiswa itu mampu menilai pencemaran lingkungan dengan metode Storet. Kemudian capaian pembelajaran khususnya adalah bahwa mahasiswa itu nanti menguasai metode Storet untuk menilai status pencemaran ringan, sedang, dan berat terjadi pada air sungai. Dan untuk tujuan ini kita akan membuka sebuah penelitian dari anak bimbingan Mr. Abu, Pak Abu, yang bernama Jeffrey, yang melakukan penilaian terhadap pencemaran sungai di Air Bangis Kabupaten dari Ujung Gading ke Air Bangis terhadap pengaruh dari kelapa sawit. Laporannya bahwa bersama dia analisa kualitas air batang Sikabau untuk menentukan status pencemaran di cuaca cerah dan cuaca setelah hujan di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Ini di mana
dari lapornya ini adalah dibimbing oleh Aflizar, di mana dia di sini melaporkan daerah aliran sungai Wiskabo itu di ujung Gading dan Pasaman Barat kemudian bermuara ke air Bangis, di mana tujuannya adalah mengukur parameter bahu rasa pH TDS SSU DO COD BOD TK ruang fosfat nitrat TS minyak lemak L lead copper iron chromium sulfide nitrit free chlorine bromine merkuri fluorine harness dan total alkali. Dan dia itu mengetahui satu batang si kabau ini dengan parameter fisika kimia biologi dan juga metode storage. Kemudian dia dapatkan hasilnya apa? Ternyata pada penelitiannya ini metode storage sumati pencemaran yaitu kelas D, yaitu buruk atau skornya bisa 31. Kondisi tersebut disebabkan oleh nilai parameter TCS kekeruan BOD, sodium fosfat dan fluoride yang tinggi. Nah, bagaimana proses ini bekerja? Maka kita akan lihat dari sini. Dari ini metode storage lah kita langsungkan masuk. Kita akan nilai metode storage-nya seperti apa. Ini dia dasar-dasar metode storage tersebut. Cara kerjanya itu banyak. Kemudian metode storage itu seperti ini. Nah, ini dia metode storage. Nah, langsung kita dapat dari sini. Kelas mutu air kelas 1. Kelas mutu air dulu dari Perintah Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan ada kelas 1. Air ini diperuntukkan guna air minum atau peruntukan lain yang persyaratan mutu air sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2, air dapat digunakan untuk sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air, mengairi tanaman atau peruntukan lain. Sedangkan kelas 3 itu merupakan air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar saja. Kemudian peternakan, kan mengairi tanaman, tapi rekreasi tidak bisa. Sedangkan kelas 4 itu air permukaan digunakannya untuk mengairi tanaman saja. Sedangkan peruntukan lain rekreasi, kemudian peternakan, kemudian ikan air tawar tidak bisa. Hanya untuk irigasi saja, misalnya kelas 4. Kemudian inilah metode storage tersebut. Status mutu air. Status mutu air penelitian ini menggunakan metode storage karena banyak metodenya. Salah satunya adalah metode storage yang paling mudah dan mudah dipahami. Di mana metode ini berasal dari sistem US EPA, Environmental Protection Agency United States, mengklasifikasi mutu air dalam 4 kelas, yaitu ini dia. Kelas A itu adalah baik sekali, skornya 0, artinya memenuhi baku mutu. Ini bisa digunakan untuk air minum segala macam. Kelas B baik, skornya -1 sampai -10, berarti cemar ringan. Kelas C sedang, skornya -11 sampai -30, kemudian cemar sedang keterangannya artinya. Kelas D itu buruk, besar dari -31, itu adalah cemar berat. Ini sumbernya kita ambil dari Center 77 dan juga dalam Capman LH nomor 115 tahun 2023. Bagaimana penggunaan atau prosedur kerja dari metode storage ini? Maka inilah yang akan kita amati. Penentuan status mutu air dengan metode storage ini dilakukan sesuai berikut pada Capman LH 115 2013. Pertama, melakukan pengumpulan data kualitas air. Itu kita survei itu. Membandingkan data air yang diukur di parameter dengan baku mutu kelas air. Kemudian hasil pengukuran baku mutu kecil dari baku mutu itu diberikan skor 0. Melebihi baku mutu maka diberikan skor sesuai dengan tabel berikut. Apa tabelnya? Jika sistem tidak memenuhi baku mutu, air pengukur di baku mutu maka berskor. Ini penentuan sistem skor metode storage. Apabila dia itu jumlah sampelnya, jumlah contoh kecil dari 10, maka apabila itu parameter fisika yang kita amati, maka untuk pada 2 lokasi itu namanya, satu lokasi kita buat terkecil, terbesar, kemudian rata-rata. Maka ini dia. Untuk fisika -1, -1, dan rata-rata -3. Parameter kimia pada sampel 10,
itu maksimumnya -2, minimumnya -2, rata-rata -6. Sedangkan biologi adalah -3, dan rata-rata -9. Apabila sampel yang kita amati parameternya itu lebih dari 10,